Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya minta pencerahannya. Kan apa yang kami lakukan adalah atas kehendaknya, karena kami tidak punya kehendak. Terus kalau kami melakukan sesuatu yang tidak baik, berarti itu adalah kehendaknya juga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, pertama-tama untuk menjawab pertanyaan ini, tuan harus memahami makom nafs tuan sendiri. Nafs itu artinya kesadaran atau jiwa. Jadi tuan harus memahami makom kesadaran tuan, makom jiwa tuan. Di dalam kesadaran ini ada keinginan dan ada pertimbangan. Pertimbangan itu disebut akal, keinginan itu disebut hawa nafsu. Nah, kenali dulu posisi atau makom kesadaran tuan. Apabila tuan ketika melakukan ibadah masih mengharap surga dan pahala, dan ini sangat bagus sekali, dan atau tuan meninggalkan maksiat karena takut dosa dan neraka, dan ini sangat amat bagus sekali, maka posisi makom tuan ini masih berada pada makom syariat. Nah, ketika posisi makom jiwa atau kesadaran tuan masih pada makom syariat, maka jangan berpaham dengan paham hakikat atau tasawuf. Ya, berpahamlah dengan paham ilmu akidah. Nah, jadi dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, kita pahami dengan dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang syariat, yang kedua sudut pandang hakikat. Untuk hakikat ini untuk orang yang kelas lanjutan. Ya. Cara mengukurnya bagaimana? Pak, kenali kesadaran kita, jiwa kita. Apakah jiwa tuan atau kesadaran tuan ketika dia beribadah karena mengharapkan pahala dan dosa, karena mengharapkan pahala dan surga, atau ketika melakukan maksiat karena takut dosa dan neraka, dan ini sangat bagus sekali, sangat amat bagus sekali. Ya, maka posisi makom kejiwaan tuan atau kesadaran tuan masih berada pada makom syariat. Kalau pemahaman tuan, kalau kesadaran tuan masih berada pada makom syariat, maka hendaklah berpaham menggunakan ilmu akidah. Nah, ilmu akidah itu seperti apa? Di dalam ilmu akidah, takdir itu ada dua. Ya, takdir itu ada dua. Yang pertama, takdir yang dipilihkan. Yang kedua, takdir yang memilih. Atau takdir mu'allak dengan takdir mubram. Takdir yang ketetapannya tidak bisa dirubah dan takdir yang bisa dirubah. Apa itu takdir yang tidak bisa dirubah? Kita memilih lahir dari rahim siapa, itu kita tidak bisa memilih. Apakah hidung kita mancung atau pesek, itu kita tidak bisa memilih. Apakah kulit kita putih atau hitam, itu kita tidak bisa memilih. Maka itu takdir yang tidak bisa dirubah. Ya. Maka adapun yang kedua, takdir yang bisa dirubah. Nah, ketika takdir yang bisa berubah itu seperti apa? Ketika kita dari orang bodoh berusaha menjadi orang pintar dengan belajar. Dari orang miskin berusaha menjadi orang sukses, orang kaya dengan usaha. Ya. Jadi, kalau posisi kesadaran tuan masih memperhitungkan amal, masih memperhitungkan pahala dan dosa, masih memperhitungkan surga dan neraka. Jadi ketika kita beramal itu karena kita mengharap pahala, balasan ataupun surga, maka gunakan makom ini, gunakan kaidah ini. Maka yakinkan dalam diri tuan bahwa takdir itu ada dua. Takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir mu'allak dan takdir mubram. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tuan-tuan, di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 79.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi wa rasula wa kafa billahi syahida. Apabila kebaikan yang kamu dapatkan, maka itu datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila keburukan yang kamu dapatkan, kemudaratan, kesalahan yang kamu dapatkan, maka itu datang daripada dirimu sendiri. Dan kami mengutusmu kepada manusia, dan kami mengutusmu kepada menjadi rasul kepada seluruh umat manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, jadi ketika makom kesadaran Tuhan, ya, ketika makom kesadaran Tuhan masih ketika beribadah itu karena mengharapkan pahala dan surga, maka gunakan makom ini. Gunakan sudut pandang ilmu akidah, bahwa apabila kebaikan yang kita kerjakan itu datang daripada Allah, namun apabila keburukan yang kita kerjakan, maka itu datang dari hawa nafsu kita. Nah, jadi ketika kehendak Allah Ta'ala turun kepada kita, maka akan menjadi dua pada diri kita. Kehendak itu bisa menjadi ujian atau bisa menjadi rahmat, ya. Jadi tidak ada daya dan upaya kecuali datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kehendak buruk yang keluar dari hati kita, maka itu adalah ujian bagi diri kita, apakah kita akan kerjakan atau kita akan hindari. Nah, ketika kehendak atau niat baik muncul pada diri kita, maka itu rahmat bagi diri kita, ya. Maka bukti orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu disibukkan dengan zikir dan salat. Itu tanda orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tanda-tanda orang yang tidak dirahmati atau orang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara dunia. Nah, lalu yang kedua, tuan-tuan, menurut sudut pandang hakikat. Menurut sudut pandang hakikat, ini bisa digunakan sudut pandang ini ketika makom kesadaran Tuhan, ya, makom jiwa Tuhan sudah melakukan amal kebaikan tanpa berharap pahala, tanpa berharap surga, ya. Dan kita melakukan kebaikan tanpa takut dosa, tanpa takut neraka. Nah, jadi ilmu hakikat ini untuk orang yang sudah levelnya lebih tinggi, ya. Ketika amaliyah ibadahnya itu yang dia kerjakan semata-mata karena Allah, untuk Allah, dan merasa digerakkan oleh Allah. Nah, jadi ilmu hakikat ini atau kaidah hakikat ini bisa digunakan ketika jiwa Tuhan atau kesadaran Tuhan melakukan amal soleh tanpa berharap surga, tanpa berharap pahala, tanpa takut dosa, tanpa takut neraka. Tetapi perbuatan jasadnya bersesuaian dengan syariat. Jadi perbuatan jasadnya tanpa bekas. Perbuatan jasadnya bersesuaian dengan syariat, lalu tanpa bekas. Nah, jadi ketika dia memberikan orang makan, dia merasa Allah yang menggerakkan dia untuk memberikan orang makan. Pada dirinya itu tidak ada bekas. Yang nampak hanya Allah semata-mata. Ketika dia berzikir ribuan kali, ketika dia sholat puluhan rakaat, dia tidak merasa bisa sholat, tapi merasa disolatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika makom kesadaran Tuhan berada pada makom ini, maka gunakan kaidah hakikat. Apa itu kaidah hakikat? Kaidah hakikat itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, upaya, kekuasaan kecuali datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kehendak sama sekali pada diri kita, ya. Ini makom hakikat. Ini bukan ilmu akidah, tapi ini ilmu tasawuf untuk yang sudah berkelanjutan, ya. Jangan menggunakan makom ini ketika masih ada perhitungan pada dada Tuhan, ya. Karena itu sangat berbahaya sekali. Ada sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqun masduq. Inna hadakum yajma'u khalquhu fi batnihi ummi arba'ina yawman nutfah
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ في روحه ويؤمر بأربع كلمات بكتبه رزقه وأجله وعمله وشق أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini digunakan ketika tuan sudah berada pada maqam hakikat. Nah, dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhai daripada beliau, qala berkata, haddatsana telah sampai kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqun masduqun. Rasulullah itu adalah orang yang jujur benar dan dibenarkan kejujurannya, dibenarkan kebenarannya. Sesungguhnya di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibu kalian selama 40 hari menjadi nutfah. Nutfah itu, mohon maaf, sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, lalu menjadi segumpal darah 40 hari. Lalu menjadi segumpal daging 40 hari. Lalu ditiupkan padanya malaikat. Ya, dikirim kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, berikut dengan 4 perkara. Yang pertama adalah bikatsbihi rizkihi, dituliskan padanya rizkinya, wa amalihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun wa sa'idun, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang berugi, ajal dan amalnya. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan ketika kita di perut ibu kita 40 hari menjadi sperma, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, lalu ditiupkan padanya ruh ke dalam segumpal daging ini, berarti sekitar 4 bulan dalam perut ibu kita, berikut beserta takdirnya. Apa takdirnya? Rizkinya. Pertama, rizkinya. Nah, jadi kalau ada orang yang Allah takdirkan di dalam hidupnya akan memakan 1000 liter beras, ya, lalu ketika dia sudah memakan 800 liter beras, lalu dia naik pesawat, lalu pesawatnya kecelakaan, maka demi Allah orang ini tidak akan meninggal dunia. Kenapa? Karena masih ada 200 liter beras yang belum masuk ke dalam perutnya. Nah, ini ketetapan Allah, ya. Yang kedua, wa ajalihi, ajalnya, kapan dia meninggal. Nah, itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, ya. Kadang orang yang sudah sakit lama tidak meninggal dunia, kadang anak muda kecelakaan, ketimpa pohon, ketimpa kendaraan, mati meninggal dunia, ya. Wa amalihi, dan perbuatannya, wa syaqiyun aw sa'idun, menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang berugi. Jadi di dalam ilmu hakikat sudut pandang tasawuf, Allah menciptakan kita beserta perbuatan kita, ya. Tapi ingat, jangan gunakan kaidah ini ketika makom kejiwaan Tuhan masih berada pada makom syariat. Ketika makom kejiwaan Tuhan masih berada pada makom syariat, gunakan ilmu akidah. Yakini takdir itu ada 2, ada takdir mu'allak dan ada takdir mubram, ya. Tetapi ketika Tuhan sudah mencapai maqam hakikat, jiwa kesadaran Tuhan sudah sesuai dengan syariat perbuatannya, tapi jiwanya merasa digerakkan oleh Allah karena Allah tanpa bekas, maka gunakan maqam ini, ya. Jangan sampai nanti ketika kita mengaku, oh saya sudah bermaqam hakikat jiwa saya, tapi ketika kita memberikan bantuan kepada orang, kita anggap kita berikan dia pekerjaan, orang itu kita berikan pekerjaan, atau orang itu kita berikan makanan. Lalu ketika orang itu menusuk kita, menyakiti kita, menjolimi kita, lalu kita malah mengatakan, tanpa aku dia tidak bisa kerja, tanpa aku dia tidak bisa makan. Nah, kalau masih pada makom itu, gunakan makom syariat, ya. Tapi kalau ketika kita dizolimi sama orang yang kita kasih makan, lalu kita mengatakan inna lillahi wa inna raji'un, yang memberikan rezeki dia adalah Allah, ya. Dan ketika dia menzolimi saya, dia tidak akan mampu menzolimi saya, menggerakkan dirinya kecuali atas ridha Allah, rizin Allah.
maka dia menzalimi dia adalah ujian bagi diri saya. Maka pandangan saya kepada dia adalah pandangan Allah. Ya, yang nampak pada diri saya itu Allah, sifat Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, gunakan makom ini. Gunakan makom hakikat ini. Kalau sudah seperti itu, makom kejiwaan kita. Selanjutnya teman-teman, Allah yang menciptakan kita dan perbuatan kita menjadi orang beruntung dan menjadi orang berugi. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah misalkan, Rasulullah contohkan, sesungguhnya di antara kalian ada yang berperilaku seperti ahli surga. Rajin ibadah, terlihat di masjid, terlihat di majelis zikir, terlihat sholawat, terlihat sedekah. Tetapi di dalam takdirnya dia akan masuk neraka, maka pada akhir hayatnya dia akan bermaksiat, lalu mati dalam keadaan su'ul khotimah dan masuk neraka. Dan ada juga di antara kalian yang berperilaku seperti ahli neraka, kerjaannya minum, mencuri dan lain sebagainya. Tetapi di dalam takdirnya dia akan masuk surga, maka pada akhir hayatnya dia akan bertaubat kepada Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga. Nah, maka pada maqam hakikat, ya, Allah yang menciptakan kita dan perbuatan kita. Ajal kita, rezeki kita, semuanya sudah Allah tentukan jadi sekali. Cuman di sisi Allah itu tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu, tidak ada masa saat ini. Karena waktu dan ruang itu bersandar kepada Allah. Bukan Allah yang terikat oleh ruang dan waktu, tetapi ruang dan waktu bersandar kepada Allah. Wujudnya waktu bersandar kepada Allah, wujudnya ruang bersandar kepada Allah. Nah, jadi di sisi Allah itu tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu, tidak ada masa saat ini. Yang berlaku waktu dan ruang itu pada diri kita. Di diri kita ini ada masa lalunya, ada masa saat ininya, dan ada masa depannya. Ada atasnya, ada bawahnya, ada kirinya, ada kanannya, ada depannya, ada belakang, ada tengahnya. Pada sisi kita. Nah, karena pada sisi kita itu kita tidak tahu masa depan, maka berlakulah kaidah usaha dan doa. Ya, masa lalu kita jadikan pelajaran, menyesal boleh, menyalahkan diri sendiri jangan. Ya, jadi menyalahkan diri sendiri jangan, tapi menyesal harus kalau kita melakukan kesalahan. Tapi menyalahkan diri sendiri jangan. Pada diri kita berlaku masa depan yang menjadi rahasia, pada diri kita berlaku masa lalu menjadi pelajaran bagi diri kita. Maka mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Tuhan yang sangat kami muliakan. Jadi kalau makom jiwa kita masih berada pada makom syariat, ketika kita berbuat baik kita hitung, atau kita dapat pahala ataupun surga yang kita harapkan, atau balasan yang kita harapkan, maka gunakan kaidah ilmu akidah. Takdir itu ada dua, takdir yang dipilihkan dan takdir yang memilih. Jadi kehendak kita itu ketika muncul kehendak dalam hati kita, ketika dia baik maka itu adalah anugerah bagi diri kita, ketika dia buruk maka itu adalah ujian bagi diri kita. Ya. Ini dalam ilmu syariat maqam ilmu akidah. Tetapi kalau orang sudah berhakikat, nah tanda-tandanya orang berhakikat itu ketika dia bersyariat, perbuatan jasadnya sesuai dengan syariat, tapi dalam hatinya karena Allah, jiwanya merasa digerakkan oleh Allah. Jadi tanpa bekas. Ya, tanpa bekas dia. Jadi ketika dia memberikan orang makan, ketika orang yang diberi makan itu menzalimi dia, dia tidak akan mengatakan atau merasa. Dia tidak akan mengatakan atau merasa, tanpa aku dia tidak bisa makan. Tanpa aku dia tidak bisa kerja. Ya. Ini kalau sudah pada makom hakikat. Ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Tuhan yang sangat kami muliakan. Apabila ada salah kata itu datang dari hawa nafsu kami, namun apabila itu benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.